Bab 19. Anak perempuan. Pak Handoko mengeritkan dahinya. Ya, Pak, warga sekitar mengatakan ia diurus anak perempuannya selama ini. Jelas seorang pria memberikan informasi. Jadi setelah aku mendatangi rumahnya ia sakit stroke dan anak perempuannya, siswi yang dihamili Yuza. Pak Handoko bertanya lebih lanjut. Ya Pak, kau yakin dengan informasi yang kau sampaikan? Selidiknya menatap tajam pria itu. Sangat yakin, Pak. Setelah beberapa hari Ibu Ratih pulang dan kembali mengurus Bu Desi, Tisa pun kembali bekerja di rumah Yuza. Tisa, mana ayam gorengnya? Teriak Nyonya Dina dari arah meja makan. Baik Nyonya. Dengan tergesa-gesa Tisa pun segera mengangkat ayam goreng yang panas itu dari penggorengan. Aduh, pekik Tisa saat percikan minyak itu mengenai lengannya. Tisa, kamu kenapa? Bitati yang panik pun menghampiri. Sakit, rintih Tisa. Ya ampun Tisa, kenapa kamu selalu ceroboh? Ya sudah, biar Bibi saja yang antarkan ayam gorengnya. Bitati segera mengambil alih, mengantarkan ayam goreng tersebut ke meja makan. Tidak lama Bitati kembali ke dapur. Tisa, bagaimana lenganmu? Tanyanya melihat luka di lengan Tisa. Sini Bibi obati. Di kamar Bibi ada kotak obat. Bitati pun segera menuntun Tisa menuju kamarnya. Ini hanya luka kecil Bi. Tidak usah diobati. Luka kecil bagaimana? Lihatlah kulit mulusmu menjadi jelek. Omel Bitati yang langsung mengoleskan obat pada lengan Tisa yang terkena luka bakar. Di sela-sela mengobati ekor mata wanita parubaya itu terfokus pada perut Tisa yang tampak terlihat di balik kaos oblong ketat yang dikenakannya. Cukup kontras dengan tubuhnya yang kurus. Tisa, kenapa perutmu buncit seperti itu? Tanya Bitati menatap curiga. Pertanyaan menohok itu sontak membuat Tisa tersentak. Refleks ia juga melihat ke arah perutnya. Ya, perutnya yang sudah mulai membuncit memang cukup terlihat di balik kaos ketatnya. Perutku memang buncit Bi, jawab Tisa sedikit gugup. Ini karena aku suka ngemil, lanjutnya seraya tertawa kecil. Tapi Tisa, aku mau lanjut bersih-bersih ya Bi. Tisa segera beranjak dari duduknya, dan keluar kamar sebelum Bitati bertanya lebih lanjut. Malam harinya Tisa sudah di meja makan, menyajikan beberapa hidangan untuk makan malam Yuza dan keluarganya. Tisa, mana jus apel saya? Protes Nyonya Dina tidak melihat minuman kesukaannya. Maaf Nyonya, saya buatkan dulu. Balas Tisa yang lupa membuatkannya. Astaga kamu ini, cepat buatkan. Tisa pun segera menuju dapur. Tak lama ia kembali dengan membawa jus apel yang diminta majikannya. Sayang, besok mama akan ikut papa keluar kota. Kamu baik-baik ya di rumah, ujar Nyonya Dina pada Yuza. Balas Yuza singkat. Mau kedua orang tuanya tidak kembali Yuza tidak peduli. Toh selama ini keduanya memang selalu tidak punya waktu untuknya. Siang itu pekerjaan yang menumpuk masih menunggu Tisa. Untunglah Nyonya Dina tidak ada di rumah, jadi ia tidak perlu mendengar Nyonya Dina yang selalu mengomelinya. Rasanya pekerjaanku tidak ada habisnya. Tisa menghela nafas melihat setumpuk pakaian yang harus disetrikanya. Tisa pun mulai menyetrika pakaian itu satu persatu, sampai suara dering ponsel menghentikan aktivitasnya. Kak Bagas, gumam Tisa melihat panggilan dari Bagas. Tisa yang hendak mengangkat panggilan itu pun tersentak saat tiba-tiba ponselnya diambil. Kak Yuza, melihat Yuza yang sudah ada di belakangnya. Kembalikan ponselku, pinta Tisa menyusul langkah Yuza yang berlalu pergi meninggalkannya. Kembalikan. Tisa mencekal lengannya. Saat bekerja Egak boleh menggunakan ponsel. Tegas Yuza. Ya aku tidak akan menggunakannya. Sekarang kembalikan ponselnya.
Tisa mencoba merebut namun Yuza justru meninggikan sebelah tangannya. Ponsel itu pun kembali berdering. Tertera nama Bagas di sana. Yuza pun membongkar ponsel Tisa dan mematahkan kartu SIM-nya. Kenapa dipatahkan? Sontak Tisa tercengang melihat apa yang dilakukan Yuza. Yuza mengembalikan ponsel tersebut. Namun ia meresetnya. Kenapa semuanya direset? Protes Tisa. Kesal karena seluruh nomor ponsel dan datanya hilang. Gua udah bilang dilarang menggunakan ponsel saat bekerja. Jadi lo enggak perlu menghubungi siapapun. Tisa tersenyum kecut. Alasan itu terdengar tidak masuk akal di telinganya. Bagaimana aku bisa menghubungi orang-orang yang aku cintai? Siapa? Lo bingung bagaimana menghubungi Bagas? Kletuk Yuza. Lo dan dia pacaran? Ya, aku berpacaran dengannya. Jawab Tisa asal, lalu berbalik badan. Lepas. Pekik Tisa saat Yuza justru mencekal lengannya dengan kasar. Lo emang wanita murahan. Tisa menepis tangan Yuza. Plak. Pipi kanan itu seketika memerah. Ucapan Yuza kembali menyulut emosinya, melukai perasaannya. Murahan. Kalau saja aku wanita murahan, mungkin aku sudah menjual tubuhku pada pria hidung belang untuk mendapatkan banyak uang, dan tidak lagi direndahkan, ujar Tisa penuh emosi. Kenapa kamu selalu merendahkanku? Kamu lupa kamu sudah menghancurkan hidupku. Janin ini, apa yang harus aku lakukan dengan janin ini? Seru Tisa tidak bisa lagi membendung air matanya. Katakan apa yang harus aku lakukan dengan janin ini. Katakan. Pekiknya, memukul dada bidang Yuza berulang kali. Namun Yuza hanya membisu, meninggalkan Tisa gitu saja keluar dari rumahnya. Tisa yang masih menangis terisak hanya dapat terduduk lemas di lantai marmer itu. Kembali menangisi dirinya sendiri. Sampai detik ini ia tidak tahu apa yang akan dilakukannya kelak. Haruskah ia melahirkan janin itu sendirian? Tisa, Bitati yang mendengar keributan itu pun menghampirinya. Bibi. Tisa segera menyeka air matanya, melihat Bitati yang sudah berdiri di hadapannya. Bitati meraih tangan Tisa untuk bangun dan duduk di sofa, merapihkan sulu rambut gadis itu yang sedikit berantakan. Kamu hamil oleh Den Yuza, selidik Bitati tanpa sengaja mendengar percakapan keduanya. Tisa terperanjat. Saking emosinya ia hampir lupa jika ada orang di rumah itu. Aku. Tisa tertunduk malu. Bibi sudah mendengar semuanya. Tolong, jangan beritahu ini pada Nyonya dan Tuan. Aku masih ingin bekerja di sini. Pinta Tisa, walau seharusnya orang tua Yuza tahu tentang ini. Tapi untuk saat ini Tisa masih sangat membutuhkan pekerjaan, sangat ingin membiayai pengobatan sang ibu sampai sembuh. Tisa, kamu tahu kan siapa Den Yuza? Kamu memang tidak bisa menuntut pertanggungjawabannya. Status sosial kalian berbeda. Tutur lembut Bitati merasa iba. Sementara di sebuah hotel mewah Nyonya Dina perlahan membuka matanya. Jemarinya bergerak perlahan mencari permukaan kulit yang seharusnya bisa disentuhnya. Papa, kemana dia? Terkejut melihat suaminya yang sudah tidak ada di ranjang. Ia buru-buru meraih ponselnya dan menghubungi Pak Handoko. Kenapa tidak diangkat sih? Tidak habis akal Nyonya Dina pun menghubungi asisten pribadi suaminya. Di mana Bapak? Tanyanya tanpa basa-basi. Bapak ada pekerjaan mendadak Bu. Nanti sore akan kembali. Apa? Pekerjaan mendadak? Nyonya Dina sontak meradang. Sang suami yang sebelumnya berjanji akan mengajaknya berlibur justru pergi dan meninggalkannya di hotel.
Tapi, sambungan panggilan itu terputus sebelum ia melanjutkan ucapannya. Menyebalkan sekali, gumamnya mendengkus kesal. Sementara mobil mewah berwarna hitam yang dikendarai oleh seorang supir pun berhenti di sebuah gang kecil yang padat pemukiman warga. Dia pindah ke sini, tanya Pak Handoko pada supir pribadinya. Iya Pak. Pak Handoko pun keluar dari mobilnya, melangkah masuk menyusuri jalan kecil dalam gang kecil itu, lalu mengetuk pintu kayu di hadapannya. Wanita yang terduduk di kursi roda itu tampak terkejut melihat pria yang bertamu ke kontrakan kecilnya. Apa kabar Desi? Ibu Desi memutar maju kursi rodanya. Tapi Pak Handoko justru memundurkannya, memasukkannya ke dalam, dan menutup pintu. Ibu Desi bergumam berulang kali. Jika saja ia bisa bicara mungkin ia sudah memaki atau bahkan menamparkan pria itu. Aku ikut prihatin dengan keadaanmu, ucapnya. Namun tak sedikit pun raut wajahnya menunjukkan rasa iba. Kamu masih ingat dengan perkataanmu beberapa tahun lalu, jika kamu sudah menggugurkan janin itu. Selidik Pak Handoko mendekatkan wajahnya. Belakangan aku tahu jika kamu memiliki seorang anak perempuan. Sekarang katakan padaku di mana anak itu. Mengangkat kasar dagu Ibu Desi agar menatapnya. Katakan di mana anak yang sudah kamu sembunyikan itu. Bola matanya menyala penuh emosi menuntut jawaban.